Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pohon mangga mulai dari sejarah hingga buah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Selvina Ramalia. Saya Wiki Ratnasari. Saya Asyari Hidayatullah. Saya Firdausi Nuzula. Tentang sejarah dan varietas mangga. Dimulai dari sejarahnya, mangga sendiri memiliki sebutan lain berupa raja buah tropis. Tanaman mangga berasal dari wilayah Asia Selatan, tepatnya dari wilayah India, Myanmar, dan Bangladesh. Di seluruh dunia, mangga memiliki lebih dari 500 varietas yang berbeda, mulai dari Alphonso yang manis dari India hingga Romanis yang harum dari Indonesia. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa varietas yang terkenal. Apa itu varietas? Varietas adalah ragam atau jenis dari suatu tanaman yang memiliki karakteristik khusus. Nah, untuk varietas mangga sendiri di Indonesia, yang terkenal ada 9 jenis, yaitu mangga aromanis, mangga gandong gincu, mangga simana lagi, mangga apel, mangga kueni, mangga susu, mangga indramayu, mangga golek, mangga madu, dan mangga podang. Nah, di samping saya terdapat pohon mangga podang yang akan kita bahas kali ini, mulai dari akar hingga buah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang akar dan batang. Akar atau radix adalah bagian tubuh tanaman yang mana biasanya terletak di dalam tanah atau di luar tanah. Yang mana fungsinya itu sendiri biasanya untuk menyerap nutrisi, menyerap air sebagai penopang dari tanaman tersebut, kemudian sebagai alat pernapasan dan untuk cadangan makanan. Sistem perakaran itu ada 2 macam. Yang pertama ada sistem akar tunggang atau radix primaria. Yang kedua ada sistem akar serabut atau dikenal dengan radix adventitia. Sistem akar tunggang atau radix primaria itu adalah akar yang tumbuh secara vertikal ke bawah, yang mana biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil seperti contoh mangga, pepaya, dan lain sebagainya. Sistem akar tunggang itu biasanya ada yang bercabang-cabang dan ada yang tidak bercabang-cabang. Sistem akar tunggang yang bercabang-cabang itu berfungsi untuk menyimpan atau menyerap banyak-banyak unsur hara. Sedangkan akar tunggang yang tidak bercabang itu biasanya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, yang mana juga memiliki bermacam-macam bentuk. Yang pertama ada tombak, berbentuk tombak seperti contoh wortel atau sawi, singkong. Yang kedua berbentuk seperti gasing, seperti contoh kentang dan bengkoang. Kemudian ada yang berbentuk seperti benang, seperti contoh keratok atau edamame. Sistem akar serabut atau radix adventitia adalah akar yang berbentuk seperti serabut, biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil seperti contoh jagung, tebu, dan lain sebagainya. Kemudian di antara bagian-bagian tanaman itu ada yang tidak jelas, yang mana hal tersebut biasa dikenal dengan istilah metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan fungsi atau bentuk dari bagian tubuh tumbuhan seperti contoh batang, akar, dan daun. Bagian tumbuhan yang mengalami metamorfosis pada akar itu ada 3. Yang pertama ada akar rimpang atau rizoma seperti contoh kunyit, lengkuas, laos, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada umbi atau tuber. Yang mana umbi ini dibagi menjadi 2, ada umbi akar, kemudian ada umbi batang. Umbi akar itu seperti contoh sawi, wortel, dan lain sebagainya. Kemudian ada umbi batang itu seperti contoh
umbi jalar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada umbi lapis. Umbi lapis seperti contoh bawang bombay, bawang merah, dan lain sebagainya. Berikutnya ada batang atau caulis. Batang adalah bagian tubuh tumbuhan yang amat sangat penting bagi tumbuhan, mengingat kedudukan serta perannya bagi tumbuhan, yakni sebagai sumbu atau pondasi bagi tumbuhan tersebut. Berdasarkan sifatnya, batang dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada batang berkayu, yang mana memiliki sifat keras, tinggi, kuat, serta besar. Seperti contoh pohon mangga, yang mana pohon mangga sendiri itu memiliki batang berkayu, kemudian akar tunggang. Kemudian yang kedua itu ada batang basah, yang mana sifatnya itu lunak, berair. Seperti contoh itu bayam, cocor, kemudian lidah buaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada batang rumput atau kalmus, yang mana sifatnya itu lunak, berruas-ruas, dan berongga-rongga. Seperti contoh rumput-rumputan, termasuk padi, alang-alang, teki, dan juga bambu. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan bentuknya, batang itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada bentuk bulat, seperti bambu dan kelapa. Kemudian ada bentuk bersegi, yang mana bersegi ini sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada segitiga, ada segi empat. Segitiga contohnya itu batang teki, genjer, dan lain sebagainya. Kemudian segi empat itu ada kemangi, markisa, dan iler, dan lain sebagainya. Nah, di sini pohon mangga sendiri itu memiliki batang yang berbentuk bulat, yang batangnya itu berkayu, kemudian akarnya tunggang. Itulah pembahasan dari saya mengenai tentang batang dan akar. Selanjutnya pembahasan yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang apa itu daun. Daun sendiri merupakan organ dari tumbuhan yang memproses fotosintesis. Fotosintesis sendiri merupakan proses pembuatan makanan dari karbon dioksida dan air yang dibantu melalui sinar matahari, sehingga menghasilkan makanan untuk tumbuhan. Dan daun juga merupakan salah satu organ penting yang dapat melakukan respirasi dan transpirasi pada tanaman. Daun memiliki struktur yang berupa helai daun, yaitu bagian tipis pada ujung tangkai daun yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Selanjutnya adalah tulang daun. Tulang daun sendiri adalah jaringan penyangga atau jaringan penyalir untuk mengalirkan hasil fotosintesis dan air kepada tumbuhan. Selanjutnya adalah tangkai daun. Tangkai daun sendiri adalah penghubung antara helai daun dan batang. Selanjutnya adalah batang daun. Batang sendiri merupakan penghubung antara cabang dan daun. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai struktur tulang daun. Struktur tulang daun sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang berbentuk menjari, ada yang menyirip, dan ada yang sejajar, serta ada yang melengkung. Untuk daun mangga sendiri adalah bentuk tulang daunnya adalah menyirip. Dan untuk jenis daun sendiri dibagi menjadi dua macam, ada daun majemuk dan daun tunggal. Daun majemuk itu daun yang memiliki helai daun lebih dari satu pada satu tangkai, dan sedangkan daun tunggal adalah daun yang memiliki satu helai daun pada satu tangkai daun. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang struktur daun. Struktur daun pada daun mangga itu ada epidermis atas dan bawah, mesofil, dan stomata. Selanjutnya adalah bagian bunga. Bagian bunga sendiri biasanya terdiri dari perhiasan bunga dan alat reproduksi. Perhiasan bunga sendiri terdiri dari kelopak
kelopak bunga, dan mahkota bunga. Dan alat reproduksi pada bunga merupakan benang sari dan putik. Bunga memiliki beberapa jenis, antara bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Contoh dari bunga lengkap adalah bunga dari pohon mangga yang merupakan bunga lengkap. Bunga mangga memiliki dua jenis, yaitu bunga sempurna dan bunga jantan yang memiliki dua rumah. Bunga pada pohon mangga biasanya berwarna kuning atau kalau tidak putih. Selanjutnya adalah bentuk bunga. Bunga sendiri memiliki dua jenis bentuk bunga. Yang pertama adalah bunga majemuk dan bunga tunggal. Seperti pada daun tadi, bunga majemuk itu adalah bunga yang memiliki lebih dari satu bunga pada satu tangkai bunga. Dan bunga tunggal adalah bunga yang memiliki satu bunga pada satu tangkai bunga. Dan pada pohon mangga sendiri, bunganya merupakan bunga yang termasuk pada jenis bunga majemuk karena memiliki lebih dari satu bunga pada satu tangkai bunga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur bunga. Struktur bunga sendiri memiliki kelopak bunga, terus ada benang sari, putik, terus dasar bunga. Pohon mangga sendiri dikategorikan sebagai bunga lengkap karena memiliki struktur bunga yang seperti saya jelaskan tadi. Terima kasih, akan saya lanjutkan kepada teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang buah. Buah merupakan hasil pembuahan bunga dan tempat tanaman yang menyimpan cadangan makanan dari tumbuhan. Buah mangga sendiri memiliki struktur yang terdiri dari kulit, daging, dan biji. Biji tanaman mangga menghasilkan buah yang berdaging dengan biji tunggal besar di tengah buahnya. Buahnya bisa dikategorikan sebagai buah berdaging atau buah sejati. Pembahasan kita selanjutnya merupakan biji. Biji sendiri merupakan bakal calon tanaman baru yang dihasilkan dan proses pembuahan. Tanpa biji, tanaman tidak berkembang tidak secara alami. Namun saat ini sudah ada teknik perbanyakan vegetatif yang tidak memberikan biji. Biji pada tanaman mangga terdapat biji yang besar dilindungi oleh lapisan keras. Struktur biji tanaman mangga terdiri dari kulit, embrio, dan cadangan makanan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video kami bermanfaat, dan saya sebagai perwakilan dari kelompok saya akan menyampaikan permohonan maaf apabila ada salah kata dan apabila ada kata yang menyinggung para penonton. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.